Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hey guys, welcome back in my channel, Nursing Channel Ruang Hukum. Oke, in this moment we will describe or explain about basic and advanced life support for adult or pediatric and newborn. How to basic and advanced life support. Okay, check it out. Okay. Wait for a moment. Basic and advanced life support by me, Dini Rudini. Okay. Where is the slide? So after this, we will simulate in virtual how we will do advanced life support or basic life support. Okay. For basic life support, first, what will we do is early recognition and call for help. The first is to prevent cardiac arrest. Jadi kalau kalian ketemu pasien yang tidak sadarkan diri, kemudian di jalan, hal yang pertama kali dilakukan adalah cek kesadaran. Pastikan kesadaran, dia tidak sadar, maka segera, ya pasti di awalnya aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien ya. Aman dulu, pastikan aman, cek kesadaran, kemudian panggil bantuan. Oke, kemudian segera give early basic life support. How to do this? You may give CPR, about 30 compression and 2 ventilation. Okay, to buy time. Jadi untuk menghemat waktu, jadi segera berikan early CPR. Segera, immediately, untuk segera menyelamatkan nyawa pasien. Kemudian to restart the heart, you may be early defibrilasi. Jadi kalau ada di tempat tadi AED, maka segera pasang AED. Oke. Kemudian early advanced life support. Segera setelah bantuan datang, maka handover kepada petugas yang lebih kompeten, advance. Oke. To restore quality of life. Intinya sih seperti itu. Jadi simpulannya, for conclusion, the first you must do is early recognition, call for help. So give early basic life support, give CPR, about 30 compression and 2 ventilation. Give early defibrillation. Touch pad of AED and follow the instruction from the AED. So if the advanced life support is come, hand over to advanced life support. Okay. Next. Okay. Adult basic life support in community setting. Oke. Jadi ini merupakan basic life support di
setting komunitas. Oke, bukan di rumah sakit. Pertama, kalau kalian menemukan pasien yang tidak sadarkan diri, oke, if you have patient unresponsiveness or unresponsive or patient is not breathing normally, jadi ketika pasiennya tidak responsif dan tidak bisa bernapas normal atau napasnya tidak spontan, pastikan aman diri, aman lingkungan, aman pasien dulu. Oke, safety first. Oke, so call for help, panggil ambulan, panggil bantuan. Bisa 911 kalau di luar, 999 in UK, oke. Tapi kalau di tempat tadi ada AED, segera minta pertolongan orang lain untuk manggil AED serta manggil bantuan. Oke. So, send someone else to fetch the AED if there are a local automatic external defibrillator is available. Okay. So give 30 chest compression. And then give to rescue breath. Jadi kasih 30 kompresi dengan kemudian kasih 2 ventilasi. Oke. After that, setelah itu continue CPR 30 compression and 2 ventilation. Berikan 30 kompresi, 2 ventilasi. Itu perbandingannya. In adult, pada dewasa ya. Oke. Segera setelah ada AED, segera pasang AED. As soon as automatic external defibrillator arrive, switch it on hand, follow the instruction. Jadi ikutin panduan yang disebutkan di AED. Ya, kata AED itu nanti silahkan kompresi 30 kali mengikuti ketukan. Ikutin. Kasih 2 ventilasi. Oke, setelah 2 menit kata AED bersihkan area. Oke, jangan sentuh pasien lagi gitu ya. Dia lagi nyeken kayak gitu. Next. Tapi kalau kondisi pasiennya choking, in adult choking, assess severity of choking. Kaji apa namanya severity-nya, apa severity itu ke apa namanya keparahan. Oke, severity dari choking. Kalau pasiennya tidak bisa mengeluarkan apa namanya tidak bisa batuk atau tidak kemampuan mengeluarkan dahak atau kemampuan batuknya itu jelek, kalau pasiennya sadar, kasih 5 kali back blow. Setelah dikasih 5 kali back blow, kasih 5 lakukan 5 kali abdominal thrust. Tapi kalau pasiennya tidak sadar, maka langsung lakukan CPR. Oke. If the patient is unconscious, start CPR. Okay. First is assess severity of choking. If the patient is ineffective of cough and unconscious, do and start as soon as possible CPR. Okay, if the patient conscious, give 5 back blow and then 5 abdominal thrust. Okay. Kalau pasiennya mampu untuk batuk, oke, maka pancing pasien untuk batuk. Oke, kemudian
lakukan pengecekan kembali sampai sumbatannya itu keluar. Oke. Intinya kalau pasiennya choking, maka kesimpulannya adalah kaji severity-nya, tingkat keparahannya. Kalau pasien bisa mengeluarkan dahak, bisa batuk efektif, maka pancing batuk. Tapi kalau inefektif, kemampuan batuknya, pasiennya sadar, kasih 5 back blow, 5 abdominal thrust. Tapi kalau tidak sadar, segera lakukan CPR. Oke, next. This adult in hospital resuscitation. Jadi ini di rumah sakit. Contohnya gini, ketika ada pasien kolaps, gitu ya, tidak sadarkan diri, cek, makanya cek kesadarannya, gitu ya. Pasiennya tidak sadarkan diri, pastikan 3A tadi, aman pasien, aman lingkungan, aman diri. Kemudian shout for help, segera minta pertolongan, itu segera minta pertolongan. Okay. If you have a collapse or sick patient in unconscious, first you must do is shout for help, call for help, or start immediately call blue team or emergency team. Jadi segera panggil emergency team, blue team, atau apapun, intinya di sana ada tim untuk emergency. Oke. Sebelumnya tadi aman pasien, aman lingkungan. Aman pasien, aman lingkungan. Kemudian kaji tanda-tanda kehidupan. Oke. Cek kesadaran, cek airway breathing-nya, pasiennya bisa bernapas normal, spontan atau tidak. Oke. Experience advanced life support providers should simultaneously check for carotid pulse. Jadi memang segera cek nadi karotis. Itu dalam 10 detik harus segera waktu untuk ngecek nadi karotis harus segera dilakukan. In 10 seconds you must pulse or check the carotid pulse. Okay. If there are no or any doubt of carotid pulse or the patient is cardiac arrest, so you must immediately to give CPR. Oke. Jadi kalau pasien mengalami cardiac arrest, segera lakukan RJP. Call and collect what you should do. Call is resuscitation team. Oke, segera bawa pasien ke ruang resusitasi, lakukan resusitasi segera. Oke, collect resuscitation equipment. Jadi segera bawa troli emergency itu ada. Kemudian berikan high quality of CPR. Give high quality of CPR. Jadi CPR yang bagus itu selain ketepatan, lokasi, kedalaman gitu ya, kecepatannya juga harus pas. Kemudian berikan oksigen, kemudian jaga tetap airway-nya selalu paten. Oke. Kemudian kan pasti capek tuh melakukan RJP, jadi boleh bergantian setiap kali ngecek nadi karotis. Jadi kan setelah 2 menit cek nadi, nah itu boleh kalian tukar. Jadi pertukarannya itu pada saat cek nadi karotis. Kemudian setelah defib datang, apply pad, pasang padnya.
turn on defibrilasi, kemudian attempt defibrillation if indicate. Jadi nanti setelah defib dipasang gitu kan, nanti dinyalakan, maka akan apa namanya terlihat bagaimana di monitor gambaran EKG-nya. Kalau pasiennya harus di defib, jadi defib, shockable. Kalau yang unshockable berarti lanjutkan CPR. Itu akan dijelaskan di bawahnya. Oke, so next advanced life support. Jadi when sufficient skill personnel are present. Jadi ganti ketika ada blue team tadi datang, segera datang, handover segera ke blue team tadi atau emergency team yang sudah ada di rumah sakit. Nah, itu kalau pasien mengalami cardiac arrest. Tapi kalau pasiennya tanda vitalnya bagus, kemudian nadi karotiknya teraba, ya masuknya ke medical emergency. Apa call and collect-nya yang harus dilakukan? Pertama, call-nya sama tadi, resusitasi tim. Kalau di sini resusitasi timnya plus medical timnya, emergency team if need, itu kalau diperlukan, collect resusitasi equipment sama. Kemudian kaji A, B, C, D, E. Tapi kalau cardiac arrest langsung C. Oke, langsung lakukan CPR. Assess airway, breathing, sirkulasi, disability, kemudian exposure. Kemudian kasih oksigen, kemudian pasang monitor, pasang vascular access, kemudian panggil emergency team tadi sudah. Kemudian handover kalau emergency teamnya sudah datang. Oke, next. Oke, ini tadi adult advanced life support. Simpulannya, ketika ada pasien yang tidak sadarkan diri, unresponsive and not breathing normally, call resuscitation team. Okay, give CPR 30 compression and 2 ventilation, attach defib or monitor, assess the rhythm. If the monitor show the rhythm is shockable, what the rhythm is shockable? If the rhythm is ventricular fibrillation or pulseless ventricular tachycardia. Jadi cek ritmenya. Kalau di monitornya muncul VF, pastikan memang itu gelombangnya ventricular fibrilasi. Tapi kalau gelombangnya muncul ventricular tachycardia, maka cek nadi karotis dulu. Kalau tidak ada nadi karotis, maka itu shockable. Oke, kasih 1 kali shock. Oke, kemudian immediately resume CPR for 2 minutes. Segera lanjutkan setelah dilakukan shock, 1 kali DC shock, segera lanjutkan resusitasi jantung baru. Oke. Kalau non-shockable, yang non-shockable itu is PA, pulseless electricity activity, or asystole. Maka lakukan kalau yang non-shockable, lanjutkan RJP or immediately resume CPR for 2 minutes. Oke. Tapi kalau pasiennya kembali spontan, setelah dikaji pasiennya spontan, maka lanjutkan perawatan post resusitasi. Itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini masih bagian dari adult advanced life support.
untuk give high quality chest compression, selain pemberian CPR tadi, maka yang harus dikasih adalah oksigen, kemudian capnograph untuk ngecek pernapasan, kemudian continuous compression if advanced airway, kemudian cegah interupsi CPR, harus continuous ya pemberian CPR-nya, kemudian pasang IV line, give intravenous or intraosseous access, give adrenaline every 3 until 5 minutes. Jadi kasih adrenalin setiap 3 sampai 5 menit, adrenalin yang dikasih gitu ya. Kemudian berikan amiodaron setelah 3 kali shock. Jadi harus ingat-ingat nih ya. Oke. Jadi kasih adrenalin tiap 3 sampai 5 menit, kasih amiodaron setelah 3 kali shock, kemudian kaji ulang. Kemudian treat reversible cause. Segera kolaborasi untuk mengatasi penyebab dari pasien mengalami kegawatan. Kemudian kaji dan atasi reversible cause-nya, contoh hipoksia itu kita harus kaji penyebab, segera atasi apa penyebabnya. Kemudian hipovolemi, kaji apa penyebab hipovolemi, segera atasi. Hipo atau hiperkalemi atau metabolik, hipometabolik, hipermetabolik, apa penyebabnya itu segera atasi. Hipotermi, hipertermi, kaji apa penyebabnya, segera atasi. Trombosis atau coronary or pulmonary, apa penyebabnya, segera atasi. Tension pneumotorak, segera atasi, gitu kan. Tamponade kardiak, segera atasi kalau ketemu. Apa penyebabnya, segera atasi. Keracunan, apa penyebabnya, segera atasi. Oke. Kemudian consider coronary angiography, ini kolaborasi ya, tindakan kolaborasi. Mechanical chest compression to facilitate transfer or treatment. Kemudian extracorporeal CPR. Kemudian setelah post resusitasi, kaji ABCDE-nya, kemudian jaga supaya saturasinya tetap 94-98%, dan normal PaCO2, kemudian kaji EKG 12 Li, kemudian kaji dan atasi apa penyebab pasien dalam kondisi kegawat daruratan, kemudian target temperatur manajemen. Pokoknya jaga agar hemodinamiknya kembali stabil, temperaturnya juga tetap di kondisi 365 sampai 375. Oke. Ini untuk post resusitasinya. Tadi di awal kan ABCD-nya kita cek, airway, breathing, sirkulasi gitu ya. Airway-nya jaga saturasinya di 94 sampai 98. Kalau memang diperlukan insert advanced airway. Kemudian capnograph-nya dipasang. Oke. Intinya kepatanan jalan napasnya tetap dijaga. Untuk sirkulasinya pasang biasanya 12 lead EKG dicek. Kemudian pasang intravena, IV line dipasang. Kemudian SBP-nya itu lebih dari 100 milimeter air raksa. Kemudian cairannya biasanya dikasih kristaloid untuk mengembalikan kondisi pasien kembali ke normal volume. Kemudian dipasang monitoring tekanan darah. Kemudian biasanya ada tindakan kolaborasi pemberian vasopresor atau inotrop untuk meningkatkan tekanan darah. Oke. Kontrol temperatur. Jadi konstan temperaturnya
biasanya sampai 36,5 37,5 ya, kasih sedasi kalau misalkan untuk mengontrol shivering pada pasien ya. Oke, kalau penyebabnya bisa, ini ada dua alternatif. Kalau disebabkan karena gagal jantung, maka consider CT brain or CTPA. Oke, kalau bukan itu apa namanya, dicek 12 lead EKG apakah ada ST elevasi atau tidak. Kalau ada ST elevasi dipasang coronary angiograph plus PCI. Oke, kalau bukan pertimbangkan gitu ya, cek lagi. Kalau penyebab kardiak arrestnya teridentifikasi atau tidak, kalau tidak teridentifikasi maka kaji CT brain or CTPA. Itu harus dicek ulang. Kalau iya, segera rujuk ke ICU atau ke ruang ICCU ya untuk jantung. Nanti di ICU itu ICU manajemen lagi, beda lagi ya. Pertama kan suhu dijaga tetap normal, kemudian tetap menjaga normoksia, normokapni, intinya stabil tanda-tanda vitalnya ya. Kemudian cegah terjadinya hipotensi, ya, itu nanti di ICU ya. Nah, kita kan di KGD aja. Tapi ICU juga kita bahas ya. Oke. Kemudian tetap jaga gula darahnya tetap pada normoglikemi gitu ya. Dia tidak terjadi hiperglikemi, makanya di IGD selalu kita cek juga gula darah gitu ya. Kemudian kalau ada kejang, atasi kejangnya gitu ya. Nah, biasanya di EEG kemudian dikasih antiepileptik kalau pasien kejang. Kemudian kemudian dilakukan pengkajian lagi nanti di ICU untuk fungsional assessment-nya ya. Dicek lagi, kemudian secondary untuk secondary preparation-nya itu biasanya cek faktor-faktor risiko yang ini. Kemudian sampai akhirnya pasien keluar dan dilakukan rehabilitasi. Ini post resusitasi. Oke. Ini untuk yang STEMI, yang mengalami STEMI, reperfusion for STEMI. Apa yang dilakukan kalau pasiennya ada STEMI? Segera lakukan PCI. Kolaborasi segera lakukan. Segera ini mah ya. Kalau pathway-nya optimal, segera lakukan PPCI immediately ya. Oke. Kalau tidak ada, maka dikasih fibrinolitik dulu biasanya di rumah sakit. Kalau di rumah sakitnya tidak ada PCI. Oke. Kalau dengan trombolisisnya gagal, dikasih pencegahan, dikasih fibrinolitik, maka segera dirujuk ke rumah sakit yang ada tindakan PCI-nya. Tapi kalau sukses, ya lakukan angiografi, kemudian segera sama rujuk ke PCI, gitu ya, primary PCI atau PCI. Oke, ini untuk penanganan takikardi pada pasien. Kalau pasiennya takikardi, kaji ABCD-nya dulu, tetap tadi menstabilkan hemodinamiknya pasien, ya, mulai dari oksigen, breathing, sirkulasi, tetap jaga dalam kondisi normal. Oke. Kalau kondisi mengancam nyawa seperti shock, sinkop, myocardial ischemia,
kemudian gagal jantung yang berat, maka lakukan synchronize. Ini kalau pasiennya takikardi ya, di atas 100, dilakukan synchronize DC shock 3 kali. Ya, di sini pasien kasih sedasi dulu kalau takikardi ya. Kalau pasiennya sadar, kalau nggak sadar, kalau nggak berhasil, kasih amiodaron dulu 300 mg tiap 10-20 menit, kemudian ulangi synchronize DC shock. Ini untuk takikardi. Tapi kalau tidak mengancam nyawa, kita cek dulu QRS-nya. Kalau QRS-nya narrow, itu kurang dari 0,12 detik, lakukan vagal manuver, efek vagal, gitu ya, vagal manuver. Kalau tidak efektif, dikasih adenosin, kolaborasi, ya, dan monitor EKG. Kalau nggak efektif, dikasih verapamil atau beta blocker. Itu kalau reguler, narrow QRS dengan reguler. Kalau yang irregular, bisa jadi disebabkan karena atrial fibrilasi, gitu ya. Control rate dengan beta blocker. Kemudian kolaborasi itu ya. Dokter consider digoxin or amiodaron kalau pasien mengalami gagal jantung. Kemudian kasih antikoagulan kalau durasinya lebih dari 42 jam. Tapi kalau broad QRS-nya biasanya kalau QRS narrow sama ya, narrow QRS-nya ini sifatnya broad QRS, cek dia reguler atau tidak. Kalau irregular, bisa disebabkan karena atrial fibrilasi dengan BBB atau bundle branch block, maka atasi sama dengan yang irregular narrow complex. Ya, kalau reguler, kalau ada ventricular tachycardia yang yang tidak pasti gitu ya, kasih amiodaron gitu ya. Kalau nggak efektif, diberikan synchronize DC shock. Ini untuk takikardi. Nah, kalau yang bradikardi, apa yang harus dilakukan? Sama tadi, kaji ABCDE-nya, stabilkan, kasih oksigen, monitor EKG, oke. Kemudian cek EKG 12 lead, cek apa yang menyebabkan, kemudian atasi yang menyebabkan bradikardinya gitu ya. Kalau karena contoh karena imbalance elektrolit, karena elektrolitnya tidak seimbangan elektrolit, ya atasi gitu ya. Oke. Kalau pasiennya shock, sinkop, myocardial ischemia atau heart failure, maka kasih atropin. Kalau tidak, resiko asistol gitu ya. Risk of asistol biasanya ada asistol, Mobitz 2 AV block, complete heart block with broad QRS, atau ventricular pause lebih dari 3 detik. Kalau iya tidak terjadi itu, observasi saja. Tapi kalau iya, kasih atropin, kolaborasi atropin 500 mikrogram, ya maksimum 3 miligram gitu ya. Kolaborasi isoprenalin, adrenalin, atau obat-obatan alternatif lainnya. Oke. Kemudian rujuk biasanya ke expert. Kemudian range venous pacing, biasanya dikasih pacing untuk mencetus. Ya. Ini post cardiac arrest. Setelah cardiac arrest apa yang dilakukan ya, follow up-nya gitu ya. Untuk discharge-nya kaji dulu physical atau non physical impairment-nya, kemudian refer to ke pusat rehabilitasinya ya. Setelah puasnya
dalam follow up sekitar 3 bulan discharge planning pasien post rehabilitasi ini, lihat screeningnya untuk pengetahuannya, kemudian untuk emosional problemnya, kemudian informasi intinya tentang pengetahuan, emosi, sosial support kayak gitu ya. Oke, next. Ini untuk cardiac arrest ya. Prognosi pada kondisi koma ya setelah cardiac arrest. Oke. Ini enggak ya. Kalau ini enggak, nah kita bahas ya. Sampai sini kita. Nah, lanjut pediatric basic life support. Nah, tadi dewasa, sekarang pediatric. Mirip-mirip sebetulnya. Kalau pasiennya unresponsive, penurunan kesadaran, kaji kesadaran kan, kalau nggak sadar pasiennya call for help. Panggil emergency team atau blue team sama. Buka jalan napas. Kalau napasnya normal, ada tanda kehidupan, maka akses kaji ABCDE-nya, O2 monitoring, dan pasang vaskular akses. Kemudian kalau tidak ada tanda kehidupan, napasnya tidak normal, kasih 5 kali bantuan napas, kasih 5 kali dulu. Ya, harus safe ya, harus safe. Jadi pakai alat gitu ya. Kalau tidak ada tanda kehidupan selama kita berikan napas tadi, kasih 15 chest kompresi dan 2 ventilasi. Kemudian attach EKG monitoring atau DEFib kalau ada. Kemudian follow pediatric advanced lab support algoritma. Oke. Itu pediatrik ya. Nah, ini pediatric advanced lab supportnya sama. Tadi sudah dipanggil ya. Kemudian continue CPR tadi ya. 5 initial breath, then kardioventilasinya CPR rasiosnya 15:2 kalau pada pediatrik ya. Segera attach defibrilasi, monitornya segera pasang. Kemudian jangan sampai terputus gitu ya. Jadi harus continuous pemberiannya. Kemudian cek ritmenya, EKG-nya. Kalau dia shockable, kasih 1 kali shock 4 joule ya, yang shockable itu VF atau pushless VT. Jadi VT tanpa nadi gitu ya. Kalau yang non shockable itu PEA, asystole atau bradikardi pasiennya, kurang dari 60 menit. Oke. Kalau dia pasiennya shockable, kasih 1 shock 4 joule per kilogram berat badan. Joule kilogram. Kemudian immediate setelah dikasih 1 kali shock, lanjutkan CPR selama 2 menit. Oke. Setelah dikasih 3 kali shock, kasih adrenalin. Kemudian amiodaron itu setelah 5 kali shock gitu ya. Oke. Nah, kalau yang non shockable itu kasih adrenalin segera setiap 3 sampai 5 menit gitu ya. Nah, untuk kecepatan pemberian napasnya nanti kalau sudah dipasang, kalau pada infan itu 25 normalnya kali per menit, kalau 1 sampai 8 tahun 20, 8 sampai 12 tahun 15, lebih dari 12 tahun 10 sampai 12. Nah, di sini biasanya pasang BVM ya pada pasien, pemberian oksigennya. Kemudian pasang IV line-nya ya, IV akses. Kemudian untuk pada saat ininya
kaji ada hipoksia, hipovolemi, hiperkalemi, ya sama kayak tadi kayak dewasa ya, cek gitu ya. Oke. Ini di luar di rumah sakit, kembali ya harusnya di luar dulu ya. Kalau pasiennya tidak sadarkan diri, panggil bantuan ya. Kalau ada AED emergency response panggil gitu ya. Panggil bantuan intinya ya, call for help. Oke. Open airway. Buka jalan napas. Kalau napasnya normal, oke, observasi, reakses, kemudian kaji ulang terus ya. Tapi kalau tidak ada atau meragukan, kasih 5 kali rescue breathing. Kalau infant, mouth to nose atau mouth to mouth. Kalau child, anak-anak, mouth to mouth. Oke. Kalau tidak aman, cukup kompresi, lanjutkan kompresi. Oke. Nah, kalau tidak ada tanda kehidupan, selama rescue breathing, kasih 30 kali kompresi, 2 rescue breathing. 30/2. Kemudian cek tanda kehidupan. Kalau tidak ada tanda kehidupan, maka balik lagi 30 kompresi, 2 ventilasi. Kalau udah muncul tanda kehidupan, posisikan ke recovery posisi. Kemudian lakukan pengkajian sampai datang penolong. Oke, next. Ini post kardiak aritmia pada anak. Pada anak. Kaji ABCDE-nya. Oke. Kalau saturasinya kurang dari 94%, respirasi rate-nya bagus gitu ya. Ini dicek ABCDE-nya gitu ya. Jadi jangan sampai saturasinya kurang dari 94%. Intinya cek hemodinamiknya normal atau enggak. Tanda dari sirkulasinya, kalau tanda sirkulasinya bagus, maka lanjutkan aktifkan tadi blue code sama kayak dewasa. Follow advanced lab support algoritma yang tadi sudah. Oke. Kalau dia bradikardi itu kalau anak kurang dari 1 tahun itu kurang dari 80 menit. Kalau lebih dari 1 tahun kalau kurang dari 1 tahun kurang dari 80 menit, 80 menit sekali, 80 kali per menit. Kalau lebih dari 1 tahun kurang dari 60 kali per menit. Itu ya, bradikardi. Kalau takikardi, cek narrow complex or broad complex. Untuk sinus takikardi biasanya 120 sampai 220. Kalau itu pada infant, kalau pada anak-anak 160 sampai 180. Oke. Untuk SVT infant biasanya lebih dari 220 kali per menit. Untuk anak-anak child biasanya lebih dari 180 kali per menit. Untuk broad complex-nya VT bisa jadi VT atau RVT atau SVT ya. Nah, apa kalau sinus takikardi tindakannya? Responnya pada anak-anak biasanya menangis gitu ya. Panik gitu ya, nyeri gitu ya. Cek pokoknya apa yang menyebabkan sinus takikardinya ya. Kalau SVT biasanya tadi kalau sinus takikardi segera atasi penyebabnya. Contoh kalau pasiennya nangis ya tenangkan gitu ya supaya pasiennya tidak menangis lagi gitu ya. Oke. Intinya tanggulangi apa penyebabnya. SVT biasanya lakukan synchronize gitu ya. Oke. Kalau broad complex dengan VT synchronize kardioversi ya. Dengan dikasih sedasi dulu, terus analgetik, kemudian disinkronize nanti, dikolaborasi oleh dokter gitu ya, kolaborasi dengan dokter. Oke. Kalau dia bradikardi biasanya kasih vagal stimulasi ya.
Kalau ini kasih atropin biasanya gitu ya. Yang dikolaborasikan biasanya atropin, biasanya pada pasien sampai umur 11 tahun itu 20 mikrogram ya yang dikasih ya. Kalau 12 sampai 17 tahun itu 300-600 mikrogram adrenalin. Kalau untuk pasien bradikardi itu kasih 10 mikrogram. Oke. Dan seterusnya ya. Oke, next. Kalau ini obstruksi ya. Sama kayak dewasa tadi. Cek pasiennya obstruksi jalan napas, panggil bantuan, batuknya efektif atau tidak. Kalau batuknya efektif, segera langsung untuk batuk atau mengeluarkan dari obstruksi. Kemudian cek lagi adanya tanda obstruksi. Kalau tidak ada, tidak mampu batuk efektif mengeluarkan obstruksinya tadi, segera panggil resusitasi tim. Kalau sadar pasiennya kasih 5 back blow, lanjutkan dengan 5 chest thrust, 5 kali chest thrust. Ya. Itu pada infant. Tapi kalau pada anak-anak 5 back blow, 5 abdominal thrust. Oke. Kalau obstruksinya sudah lepas atau sudah tidak ada obstruksi lagi, follow up ya. Nah, kalau tidak sadar, pasiennya open airway and try rescue breathing. Lanjutkan dengan pediatric basic life support. Oke. Oke, ini untuk life support pada bayi baru lahir. Life support pada bayi baru lahir. Urutannya, misalkan bayi lahir nih ceritanya. Biasanya hangatkan pasien. Stimulasi, jaga tetap hangat. Yang dikaji biasanya Apgarnya ya. Kaji Apgarnya. Nah, dari Apgar tadi kan bisa kelihatan asfiksia ringan sedang berat. Gitu ya. Kalau ada gagal napas, kasih 5 implasi gitu ya. Kemudian pasang PIP 5 sampai 6 kolaborasi ya. 5-6 cth2o, apply SPO2. Kemudian kalau tidak ada napas, masih nggak bisa napas spontan, dada tidak berkembang, cek apa namanya napas bantuan tadi apa namanya, masnya head and jaw position gitu ya. Kemudian harus 2 orang yang supportnya gitu ya, 2 orang penolongnya. Kemudian lakukan suction, pastikan kepala dulu diekstensikan ya, suction ya dari mulut hidung gitu ya. Cek napas tadi ulang. Kalau nggak ada rangsang taktil, kasih ventilasi gitu ya. Kasih ventilasi, kalau tidak ada langsung kompresi. Cek ya 30 detik. Kalau kurang apa namanya dari 60 kali heart rate-nya biasanya kasih VTP aja. Tapi kalau sudah lebih dari 100 biasanya itu sudah ke pos resusitasi, di apa namanya dirujuk ke pos resusitasi itu ya. Ini di anak biasanya. Oke, ini untuk advance resusitasi pada bayi baru lahir, ini anak ya biasanya ya, materi anak, tapi nggak apa-apa kita bahas di sini. Cek ABC-nya, jadi urutannya itu ya, hangatkan, ekstensikan, kemudian rangsang taktil gitu ya, rangsang taktil. Kalau nggak ada ini apa namanya suction mulut hidung gitu ya, ekstensikan tadi suction mulut hidung. Kalau tidak ada usaha napas,
tadi setelah rangsang taktil gitu ya, kasih VTV, ventilasi tekanan positif. Ya, kalau masih tidak ada, VTP plus kompresi. Nah, kalau muncul mulai dari kurang dari 60, kasih VTP aja. Kalau lebih dari 100, maka ke pos resusitasi. Itu sih intinya gitu ya. Oke, itu guys. Nah, sekarang mari kita eh, simulasikan ya guys. Oke, kita simulasikan. Sebentar, kita buka dulu aplikasinya. Oke, yuk kita simulasikan sekarang. Lihat ya, kita CPR simulasi. Yuk. Ada pasien dengan cardiac arrest katanya. Pasiennya sudah terkonfirmasi cardiac arrest. Kemudian memerlukan CPR. Kemudian sudah bawa troli tadi, kolek troli CPR. You might need to perform effective CPR. Oke, sampai trolinya datang. Intinya kamu sudah minta tolong bawa troli untuk emergensinya tadi ya. Good luck. Oke, silahkan. Yuk kita kompresi yang efektif 30/2. Good tuh skornya. Kompresi 30 kompresi, 2 ventilasi. Oke, berhasil, 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 hore. Oke, oke, sudah datang katanya. Kan attach page ya. Rhythm check. Nyalakan. Oke, resume CPR ya. Takikardi ya. Oke. Kalau takikardi dikasih apa tadi? Oke. Kasih apa? Takikardi? Kasih apa? Kasih adrenalin ya? Oke, sip. Kasih adrenalin. Oke. Next, system check. Ini kan harus shockable, unshockable. Charge. Oke, charge. Oke. Oke. Jangan kasih amiodaron. Dia setelah 3 kali shock. Ingat tadi ya. Oke. Kasih amiodaron setelah 3 kali shock kan tadi. Oke, itu ya. Next system check. Oke, aman ya. Oke. Oh, ini sudah bagus. Ya. Oke, next system check ceritanya. Nah, oke. Charge. Dua kali kan? Next system check. Oh, well done katanya ya. Oke. Good. Nah, kayak gitu ya. Nanti silahkan. You must try ya. Silahkan coba sampai well done. Oke. Nah, sekarang kita simulasikan ABCDE simulasi. Oke, di emergency 45 tahun, nggak bisa bernapas. Nah, lakukan ABCDE sampai pasien stabil.
Oke, stabilkan. Saturasinya seenggaknya 88, respirasinya segini, pressure-nya 60 katanya. Oke, good luck. Oke, airway. Sadar, bisa bicara katanya. Oke, airway aman. Breathing. 28 kali per menit. Oke, aman breathing. Oke, breathing tetap kasih oksigen ya. Oke, kita kasih oksigen, monitor. Nah, ceklah ya. Nanti bermasalah. Oke, sirkulasi lemah katanya nadinya. Nadi karotis teraba, heart rate-nya 30. Oh, rendah ya. Heart sound normal. Berarti bradi ya dia, bradikardi. Tadi bradikardi kasih apa? Oke, cek tekanan darah. Belum dipasang ya. Oke. 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 Disability. Oke, aman. Exposure. Shutdown. Sirkulasi. Obat sudah masuk. Tadi kalau bradikardi dikasih apa? Atropin ya? Oke. Good. Setiap 35 menit sekali ya. Monitor. Oke. Yang masih rendah dia masih tensinya masih rendah ya. Oke. Maka kaji apa penyebabnya? Ya, kaji apa penyebabnya? Oke. Tunggu. Kita dicek. Oke. Oke, tensi udah mulai naik. Tensi udah mulai naik, saturasi sudah oke. Napas masih 28. Ya. Heart rate 40. Tensi sudah mulai naik. Oke. Cairan tadi sudah dikasih. Cairan sudah dikasih. Kita cek monitor lagi. Oke, tensinya masih rendah. Oke, cairan habis katanya. Kita kasih cairan. Udah berapa menit nih? 35 menit sekali kan tadi kasih. Oh, sudah dikasih ya. 35 menit sekali kan tadi. Ini sudah berapa menit? Mana kita cek waktunya. Nggak ada waktunya ya. Ya, intinya kasih atropin sulfat 35 menit sekali ya. Nanti belum waktunya tadi katanya. Oke. Oke. EKG-nya normal ya. Sinus ya. PKRST-nya ada ya. Oke, 49. Udah 50. Udah mulai naik nadinya. Karena cairan tadi sudah 2 labu. Tensi juga udah mulai meningkat. Saturasi oke. Sudah mulai meningkat 93. Apalagi? Ya tinggal nunggu. Tinggal nunggu.
sampai pasiennya stabil. Tujuannya itu kan pasiennya stabil. Oke. Wait. Oke, tensi mulai naik. Cek kita sudah 35 menit belum atropin sulfat. Oke, sudah waktunya kita kasih atropin sulfat. Monitor lagi. Oke, cairan habis katanya. Masuk lagi cairan. Monitor, cek. Oke, tensi mulai naik. Nadi juga mulai meningkat. Bentar lagi berhasil kita menstabilkan pasien. Harus sampai berhasil. Kalau nggak berhasil, pasien gagal. Gagal kita menstabilkan. Oke, kita sambil ngopi dulu guys. Oh, tensi udah mulai 100 guys. Sudah 35 menit belum? Oke, belum ternyata. Cek lagi. Monitor. Wah, ini ya, udah oke nih. Udah oke. Maka John is stabil. Oke, good work. Oke. Excellent work. Harus kayak gini, guys. Oke. Harus seperti ini, ya. Oke. Quit. Jadi, guys, harus apa namanya? Silahkan simulasikan di rumah, guys. Silahkan pelajari, buat resume. Oke, buat resume, kemudian latihan. Nanti kita praktekkan praktek di SL, Skill Lab. Ya, pokoknya silahkan berpakaian senyaman mungkin. Kalau bisa pakai celana ya. Jadi biar gampang kita praktikum RJP, Basic Life Support-nya mudah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.